Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk bisa berkumpul pada kegiatan kita, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini, kakak akan menjelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini yaitu bimbingan yang dilakukan dalam suasana kelompok, dan juga bimbingan kelompok ini dapat memecahkan masalah seseorang atau individu yang sedang dihadapi dalam secara berkelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok, ini yang pertama yaitu melatih individu untuk bisa berbicara di depan umum, melatih individu untuk lebih percaya diri, melatih individu untuk lebih bisa bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya, dan melatih individu untuk lebih terbuka kepada sesama. Kemudian, cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini, yang pertama yaitu masing-masing anggota kelompok ini diharapkan bisa mengemukakan pendapat, ide, saran, ataupun apa yang ada di pikirannya pada saat itu. Kemudian yang kedua, mendengarkan apabila ada teman kita ataupun salah satu anggota teman kita yang memberikan pendapat. Jadi di sini agar kita semua dapat mengambil dampak positifnya dari apa yang dikatakan teman kita ataupun pendapat yang dikatakan teman kita. Kemudian yaitu mengikuti aturan yang telah ditetapkan agar bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu mengadakan evaluasi. Kemudian adapun asas-asas dari kegiatan bimbingan kelompok ini, yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga ada asas kesukarelaan, dan keempat ada asas kenormatifan. Jadi di sini misalkan teman-teman semua memiliki permasalahan yang bersifat rahasia ataupun permasalahan yang enggan untuk diceritakan kepada sesama, tidak apa-apa, tidak usah sungkan, bicarakan saja di bimbingan kita pada pagi hari ini, karena di sini teman-teman semua yang mengikuti bimbingan kelompok wajib untuk merahasiakan hal tersebut. Apabila ada teman-teman kita yang menyatakan ataupun memberikan info mengenai dirinya yang berupa rahasia ataupun bersifat rahasia, maka teman-teman di sini wajib untuk merahasiakan hal tersebut dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan memulainya dengan perkenalan. Apakah teman-teman di sini sudah saling mengenal atau belum? Belum. Jadi ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi kita akan melanjutnya dengan perkenalan. Jadi perkenalan kita pada bimbingan kelompok ini kita akan memainkan dengan permainan rangkai nama. Jadi cara bermainnya yaitu dimulai dari teman kita yang paling kanan menyebutkan namanya, kemudian teman di sebelahnya menyebutkan nama teman yang paling kanan tadi lalu menyebutkan namanya. Mengerti teman-teman? Mengerti. Baiklah, mengerti ya. Kita mulai dari teman kita yang sebelah kanan. Halo, perkenalkan nama saya Dwi. Halo Dwi, perkenalkan nama saya Ella. Halo Dwi, Ella, perkenalkan nama saya Intan. Halo Dwi, Ella, halo Intan, perkenalkan nama saya Intan. Halo Dwi, Ella, Intan, perkenalkan nama saya Ulfa. Halo Dwi, Ella, Intan, Ulfa, perkenalkan nama saya Ade. Baiklah, sudah saling mengenal ya teman-teman. Baiklah, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap peralihan. Di sini menjelaskan kembali kegiatan kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok kita saat ini, yaitu tadi yang sudah kakak jelaskan, bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih individu untuk berbicara di depan umum, melatih individu untuk lebih percaya diri, dan melatih individu untuk bertanggung jawab atas apa perkataannya. Kemudian kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, itu membahas topik kita. Apakah di sini teman-teman sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok kita pada hari ini? Nah, baiklah, sudah siap ya. Kemudian kita akan mengambil topik bebas. Apakah teman-teman di sini sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Belum. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini yaitu bentuk aktivitas, kegiatan, ataupun perbuatan yang melanggar norma atau keteraturan yang berlaku pada suatu tempat. Kemudian kenakalan remaja ini merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan juga kenapa kakak mengambil topik pembahasan kenakalan remaja? Karena materi kenakalan remaja ini sangat penting untuk kita dan teman-teman semuanya yang masih remaja agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja ini. Selanjutnya yaitu penyebab kenakalan remaja.
penyebab dari kenakalan remaja ini ada dari beberapa faktor, yaitu ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Apakah teman-teman mengetahui apa saja penyebab dari kenakalan remaja? Tidak. Baiklah, tidak ya. Jadi di sini kakak akan melanjutkan membahas materi mengenai penyebab dari kenakalan remaja. Yang pertama yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini dapat kita lihat dari keluarga. Jika seseorang memiliki keluarga yang bisa disebut dengan broken home, maka anak-anak tersebut lebih bisa atau lebih mudah terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Karena di sini seseorang anak itu membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua dan juga perhatian dari kedua orang tua agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Yang kedua yaitu adalah pergaulan. Jadi di sini pergaulan ini juga menentukan bagaimana kita melakukan kenakalan remaja. Jika kita memiliki pergaulan yang buruk, maka di sini kita akan lebih mudah terjerumus ataupun terserang ke dalam kenakalan remaja ini. Jika kita memiliki pergaulan yang bisa dikatakan sehat, maka kita juga akan sulit untuk bisa terjerumus ke dalam kenakalan remaja ini. Yang ketiga yaitu adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini mencakup lingkungan di mana para remaja itu tinggal, bersekolah, dan juga bergaul. Lingkungan sosial ini juga merupakan faktor kedua pembentuk dari karakter anak. Kemudian faktor internal dari penyebab kenakalan remaja ini yang pertama yaitu pencarian jati diri. Jadi seorang remaja itu akan ada masanya mencari jati dirinya. Jadi di sini seorang remaja jika sedang melakukan pencarian jati diri ada merupakan dua dampak, yaitu seorang remaja itu mengambil jalan yang baik ataupun seorang remaja itu mengambil jalan yang buruk. Jadi di sini tergantung pada diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengambil jati diri kita, bagaimana cara kita melatih ataupun mengontrol diri kita sendiri untuk bisa tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja ini. Yang kedua yaitu pengendalian diri yang lemah. Jika kita memiliki diri yang lemah ataupun tidak memiliki wawasan agama yang kuat, jadi di sini kita akan lebih mudah ataupun lebih bisa terserang ataupun terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Misalnya di sini kita lebih taat agama, jadi misalkan kita berpikir untuk mencuri, jadi kita memiliki wawasan mencuri itu merupakan hal yang buruk, mencuri itu akan mendapatkan dosa. Jadi di sini kita tidak akan melakukan kenakalan remaja tersebut. Mengerti teman-teman? Baiklah, mengerti ya. Adapun di sini contoh dari kenakalan remaja itu ada banyak. Yang pertama yaitu dimulai dari hal terkecil yaitu mencontek. Apakah teman-teman di sini mengetahui juga apa saja dari contoh kenakalan remaja? Bolos sekolah. Ya baiklah, bolos sekolah, kemudian tawuran, balap liar, penipuan, kemudian dan juga pemakaian obat-obat terlarang ya teman-teman. Jadi cara mengatasi dari kenakalan remaja ini yang pertama yaitu berikan kasih sayang. Misalkan dari orang tua itu memberikan kasih sayang ataupun perhatian cukup kepada anak. Kemudian orang tua juga memberikan motivasi positif kepada kegiatan yang dilakukan oleh anak, dan seorang remaja tersebut harus memiliki ataupun menghabiskan waktunya ke dalam kegiatan yang lebih positif. Misalnya tidak hanya bermalas-malasan ataupun menghabiskan waktu dengan nongkrong-nongkrong saja. Kemudian di sini remaja tersebut memiliki kegiatan, misalnya mengikuti kegiatan di sekolah, eskul ataupun les privat di luar ataupun lainnya. Jadi di sini remaja tersebut akan menghabiskan waktunya dengan hal tersebut dan tidak akan melakukan kenakalan remaja. Jadi yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan selingan. Di sini selanjutnya yaitu kita di sini, apakah teman-teman sudah mengerti tadi pembahasan kita? Mengerti ya. Baiklah. Jadi di sini kita akan melakukan dengan selingan permainan bos berkata. Jadi bos berkata ini bertujuan untuk melatih konsentrasi kita ya teman-teman. Untuk merilekkan suasana. Iya. Dan juga untuk mencairkan suasana kita. Jadi di sini permainan bos berkata, cara permainannya yaitu ketika saya menyebutkan bos berkata pegang kepala, teman-teman semua memegang kepala. Pegang rambut. Jangan pegang rambut karena di sini tidak ada kata bos berkata. Jadi apapun kata saya yang menyebutkan bos berkata di awalnya, teman-teman akan menuruti. Tapi tidak ada, misalkan tidak ada kata bos berkata, teman-teman sudah tidak menurutinya. Apakah mengerti teman-teman? Baiklah, kita mulai ya. Bos berkata pegang hidung. Bos berkata pegang mata. Baiklah, semua fokus ya. Pegang telinga. Fokus. Pegang mulut. Bos berkata angkat tangan.
Bos berkata pegang telinga, pegang mata. Baiklah, fokus ya. Angkat tangan kanan. Tidak ada kata bos berkata. Fokus ya teman-teman. Kita akan melanjutkannya. Bos berkata tunjuk jari. Bos berkata pegang telinga, pegang hidung. Tidak ada kata bos berkata. Nah, jadi mohon fokus ya. Kita akan melanjutkannya. Bos berkata pegang kepala. Bos berkata pegang telinga. Bos berkata pegang mata, pegang hidung, pegang mulut. Angkat jari kiri, tangan kiri. Bos berkata pegang mata, pegang telinga. Bos berkata pegang hidung. Baiklah, semua fokus ya teman-teman. Baiklah, tadi kita sudah menjelaskan beberapa materi yaitu mengenai kenakalan remaja. Jadi di sini saya meminta teman-teman untuk bisa berkomitmen. Berkomitmen seperti saya, contohnya saya sebagai pembimbing kelompok, saya Tamerlina berkomitmen agar tidak mencontek. Apakah teman-teman juga bisa berkomitmen seperti saya? Bisa. Bisa ya, kita mulai dari teman kita Dwi. Saya Dwi, saya berkomitmen tidak akan bolos sekolah. Saya Baiklah. Lawah Hindi berkomitmen tidak akan melanggar peraturan di sekolah. Saya Intan Syafitri berkomitmen tidak akan tawuran. Saya Kak Suminami berkomitmen tidak akan bolos sekolah. Saya Ade Kurniawan berkomitmen tidak akan bolos sekolah. Jadi teman-teman di sini sudah saling berkomitmen agar tidak melakukan contoh-contoh dari kenakalan remaja. Jadi di sini saya mengharapkan agar teman-teman semua agar bisa terhindar ataupun terjauh dari kenakalan remaja dan tidak melakukan kenakalan remaja. Baiklah, di sini apakah teman-teman akan bisa memberikan pesanan-kesan dari kegiatan kita pada hari ini? Bisa kepada teman kita Ella, kita persilakan. Saya berharap bimbingan kelompok ini dapat dilakukan lagi di lain kesempatan atau minggu depan mungkin. Nah, baiklah. Jadi menurut Ella, bimbingan kelompok ini bisa kita laksanakan lagi pada kemudian hari ataupun minggu depan. Apakah teman-teman di sini setuju? Setuju. Baiklah. Jadi kita akan mengatur jadwal. Apakah teman-teman bisa pada hari apa? Hari Minggu? Ya, minggu. Hari Minggu aja ya. Jadi kita di sini akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok kita secara lanjutan pada hari Minggu. Kemudian saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya pada hari ini dan juga telah mengikuti kegiatan kita. Dan juga sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi saya sebagai pembimbing kelompok akan mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Jika ada salah kata ataupun salah sikap atau apapun, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.